Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita akan membuat ebi koroke ya. Ebi koroke ini jadi kita udah siapkan udang yang udah dikupas seperti ini, kayak mirip tempura ya. Jadi belakangnya juga kita sayat-sayat supaya nanti dia lurus, gak bengkok gitu. Dan kentang ya, ini korokenya kentang. Nah, nanti kita bumbui, kemudian nanti kita akan gulirkan ke panir. Jadi semacam mirip dengan chicken katsu ya, tapi ini pakai udang dan kentang. Oke, sekarang kita akan langsung aja. Ini simple banget ya, makanan Jepang yang simple dan praktis, bisa dibuat kapanpun. Kita langsung ke proses berikutnya ya. Ini kita rebus atau kukus dulu sampai matang. Jadi cara menentukan matang atau tidaknya nanti ditusuk pakai tusuk sate ya. Kalau misalnya dia lembut dan empuk gitu, ditusuk dengan tusuk sate berarti itu udah matang, udah siap kita tumbuk. Nanti kentangnya ditumbuk ya. Oke, kita langsung aja kita rebus dulu kentangnya. Kemudian ini juga sama, udangnya tuh kita direbus dulu sampai matang, jangan terlalu overcook, kurang lebih di air mendidih 2 menit ya, 2 menit sampai 3 menit pakai air mendidih, karena ini udah nggak ada cangkangnya jadi dia cepet matangnya, cukup 2 menit sampai 3 menit aja. Dan ini nanti 2 piece dipakai untuk campuran dengan kentang tumbuknya ya. Nanti kita cincang 2 piece dan yang lainnya untuk isian kentangnya. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini kita rebus dulu, kentangnya juga kita rebus. Baik, ini kentangnya kita akan kupas. Udah dikupas ya, kita potong tipis-tipis dan kecil-kecil, kita akan rebus. Kemudian ini udangnya juga kita rebus, jangan terlalu lama, maaf tadi 2 menit itu kelamaan, jadi kurang lebih 1 menit ya, 1 menit sampai 1,5. Jadi kalau udangnya udah dikupas seperti ini 1 menit aja cukup, jadi 1 menit aja kita rebus. Oke, lanjutkan ke tahap rebusan. Baik, ini sudah kita rebus dan kita coba ya. Nah, ini udah empuk. Kalau udah empuk kita matikan dulu dan airnya jangan dibuang, kita pakai untuk rebus udang ya selama 1 menit. Ini kita angkat dulu. Baik, kentangnya udah kita angkat. Sekarang kita akan rebus udangnya. Kita rebus udangnya selama 1 menit ya. Kita langsung masukin aja. Kita rebus udangnya sampai matang. Baik, ini udah selesai. Kita langsung matikan dan kita angkat ya. Kita langsung ke proses berikutnya. Kita akan haluskan kentang dan proses pembuatan kroke ebinya. Baik, ini udah kita rebus ya, dan sekarang kita akan tumbuk kentangnya, dihaluskan dulu. Kemudian kita akan campur dengan ini ebi yang tadi kita rebus, tapi ini kita cincang ya 2 piece, dan nanti masukin ke kentang. Dan nanti kita tambahkan bumbu seasoning dan aromatiknya itu bombay dan garlic ya, yang udah ditumis sedikit, seperti membuat nugget ataupun chicken egg roll ya. Jadi ditumis dulu sebentar, nggak usah sampai gosong atau nggak usah sampai kering, cukup hanya layu aja. Yang penting harumnya udah keluar ya, wanginya udah keluar, baru diangkat. Oke, seperti ini kita akan lanjutkan sampai halus ya. Baik, kalau sudah halus kita langsung tambahkan aja ebi cincangnya atau udang cincangnya, tambahin dengan aromatik dan seasoningnya. Kita ini aduk rata. Setelah kita aduk rata, baru nanti kita cetak dengan udangnya ya. Ini langsung kita aduk, diaduk rata ya. Kalau udah diaduk rata, nanti kita timbang dan kita bagi 4 untuk 4 adonan. Kita aduk rata dulu. Baik, kalau udah dibagi 4 ya. Setelah dibagi 4, kita ambil adonannya 1, pipihkan dulu, kemudian kita masukkan udangnya di tengah seperti ini dan kita tutup ya. Kita tutup, kita rekatkan dan kita tutup udangnya sampai tertutup rata. Nah, ini yang ujungnya ini sengaja sengaja nggak dikupas supaya nanti jadi garnish ya. Jadi seperti ini aja. Nih korokenya seperti ini. Lanjutkan sampai semuanya terbungkus ya. Baik, seperti ini ya. Ini udah selesai. Ini ebi krokenya kita simpan dulu di freezer kurang lebih 10 menit atau di kulkas selama 15 menit supaya nanti agak ngeset dan agak nempel semua. Baru nanti kita masuk ke tahap pemaniran dan kita akan buat creamer ya.
Untuk creamernya sendiri sama seperti creamer yang dipakai untuk berbagai macam gorengan Jepang ya. Oke, sekarang kita akan simpan dulu dan kita akan siapkan creamernya dan panirnya ya. Baik, ini udah selesai ya. Kita udah masukkan tadi kulkas kurang lebih 15 menit, jadi agak ngeset supaya nanti memudahkan untuk proses pemaniran ya. Ini juga kita udah siapkan creamernya, jadi nggak perlu lagi kita pakai tepung celup-celup ke panir kayak gitu. Jadi lebih praktis, telur dan tepungnya sudah disatuin di sini ya, dan lebih murah juga nanti costnya. Oke, seperti ini kita masukkan korokenya ke creamer, kemudian kita masuk ke sini, kita balut dengan panir. Nah, seperti gorengan Jepang pada umumnya ya, pakai panir seperti ini. Ingat, untuk tangannya yang satu celup basah, yang satu harus tetap kering ya, jadi jangan tercampur supaya nanti nggak belepotan dan nggak panir yang menggumpal tidak terlalu banyak, tidak ada panir yang menggumpal gitu. Oke, seperti ini kita sisihkan, lanjutkan sampai semua selesai ya. Baik, seperti ini ya, ini udah jadi ebi korokenya, udah kita panirin dan ini udah siap untuk goreng ya. Jadi gorengnya itu hanya untuk mematangkan panirnya aja, karena isiannya itu udah matang semua, kayak kentang sama ebinya atau udangnya itu kita udah matangin. Jadi ini kita hanya untuk mengkrispikan bagian luarnya aja. Jadi boleh pakai api sedang ke besar ya, jangan terlalu kecil, supaya nanti hasilnya crispy dan tidak terlalu lama juga langsung diangkat kalau sudah berubah bentuk, berubah warnanya ya menjadi kecoklatan. Oke, kita langsung lanjut ke tahap penggorengan. Baik, ini udah kita panaskan ya minyaknya, pakai api sedang kita masukkan krokenya dan kita goreng. Kalau bisa deep fry ya, jadi harus terendam semua. Kalau nggak bisa boleh dicek berkala, jadi dibalik manual. Kalau misalnya deep fry nggak perlu dibalik manual, jadi dia udah langsung matang secara merata ya, dengan minyak banyak. Oke, kita lanjut menggoreng sampai dia warnanya berubah terus menjadi crispy ya. Kita tunggu sampai dia matang.